niat untuk berpasangan itu, dalam bahasa singkatnya untuk menikah, untuk berumah tangga, yang menjadikan kehidupan seorang hamba berpasangan, kata Allah kalau memang ingin berumah tangga yang benar, berumah tangga yang nyaman, berumah tangga yang baik, maka jadikan niat pertamanya bukan hanya untuk bersatu, tapi diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang berumah tangga sampai detik ini, belasan tahun, puluhan tahun, hanya untuk menyatu saja, memadu kasih, cinta, rindu, dan belum mampu mendekatkan dirinya dengan Allah, maka ada yang belum sempurna dalam kehidupan rumah tangganya. Ada yang belum tepat, ada yang masih kurang. Lebih daripada itu, karena dibuka dengan kata ayat, maka kebersamaan itu dan keberpasangan itu bukan main-main. Bukan sembarangan, apalagi untuk melakukan perbuatan maksiat. Karena itulah zina menjadi dosa di antara dosa yang besar. Karena bukan sekedar dikerjakan, ya, tapi juga melanggar lafaz ayat di dalamnya. Ketika Allah tempatkan dalam situasi yang agung, malah dilecehkan. Maka menjadikan bagian dari itu konsekuensinya dosa yang sangat besar. Ya, maaf. Kalau ada orang misalnya, air zam-zam itu, zam-zam, istimewa nggak? Agung nggak? Tiba-tiba ada orang ke situ pipis di atas sumur zam-zam misalnya. Kira-kira bagaimana responnya? Bukan hanya tidak terhormat, bisa terancam keadaan dirinya kan? Ya, ada orang yang sengaja melecehkan apa yang Allah agungkan. Maka pelecehan yang dilakukan oleh hamba itu dijadikan oleh Allah sebagai dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena agung, karena tinggi. Karena itu Allah jadikan proses berumah tangga dengan cara yang terhormat. Ada ta'aruf, ada saling mengenal, ada pemberian mahar. Jadi makanya para akhwat saya sering katakan jangan mau dianggap rendah tuh. Jangan mau diperlakukan rendah. Ya, Anda itu istimewa di hadapan Allah. Ikhwan juga demikian, jangan merendahkan status Anda di hadapan Allah dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ya, belum apa-apa. Dan naik beca berdua, seakan beca milik bersama, tukang beca nggak dianggap. Apalagi jika sudah melepaskan kehormatannya, rendah itu. Jangan, Anda terhormat. Makanya perempuan kan nggak boleh disentuh, kecuali sudah melalui sesuatu yang istimewa ini. Kalau sudah melakukan hal yang istimewa, karena Anda istimewa, prosesnya istimewa, maka jalani itu sebagaimana Allah telah menempatkannya. Itu indah. Karena itu kalau ada orang ngajak, belum sah, belum halal, ayo naik motor berdua. Gak mau ah. Setelah abang punya BPKB, baru aku mau. Ini ada ini tuh BPKB-nya. Bukan, buku pernikahan kita berdua. Satu. Tuh. Jadi maaf ya, pernikahan itu agung, zina rendah. Jadi jangan mau dipermainkan, jangan mau dibawa oleh suasana. Ada kebudayaan macam-macam dan sebagainya. Itu nggak sadar kadang-kadang. Anda itu orang terhormat, tinggi, jangan merendahkan status kehormatan di hadapan Allah dengan melakukan perbuatan yang menyalahi ayatnya. Satu. Dua, saya belum ke tauhid ya. Dua, perhatikan baik-baik. Azwaj, jama' dari kata apa? Zauj. Apa artinya zauj? Pasangan, couple, suatu yang serasi. Pasangan itu bersumber dari yang sama atau dari yang beda? Nah, itu dia kuncinya. Bisa jadi pasangan kalau beda. Kalau sama tuh bukan pasangan. Mana sepatu saya? Ini Pak, kok cuma satu? Sepasang. Begitu dihadirkan sepasang, bukankah kanan dan kirinya beda? Coba kalau ada sepatu, kanan kirinya sama bentuknya. Bisa dipakai nggak? Nggak bisa. Ya disebut sepasang tuh kalau beda. Tangan sepasang, sama-sama tangan, sama-sama jarinya 5. Tapi kan kanan dan kiri beda. Halo? Iya kan? Kaki juga begitu. Jadi ketika disebut zauj itu sudah fitrahnya bisa berpasangan kalau berbeda. Sama-sama manusia, tapi ada laki-laki, ada perempuan. Itu yang dimaksud Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Bedanya mesti ada laki-laki, mesti ada perempuan, baru disebut zauj. Kalau laki-laki dan laki-laki bukan zauj namanya. Asep dan Indra bersamaan itu bukan zauj. Ya, perempuan dengan perempuan bukan zauj. Makanya nggak bisa disebut pasangan. Telah datang pasangan itu. Kok dua-duanya melambai ya gitu. Itu bukan pasangan. Ya.
Itu halangan. Jelas? Maka tidak dibenarkan dalam Islam pergaulan-pergaulan sesama jenis. Jelas? Yang dimaksud sesama jenis, yang dimaksud pergaulan sama jenis itu yang mengarahkan kepada hubungan-hubungan keberpasangan, seksualitas dan sebagainya. Nanti bab itu akan masuk ketika kita bahas nanti ke era-era Nabi Lut alaihi salam. 2, 3, pelan-pelan. Sebentar, sebelum sampai ketiga, artinya laki-laki dan perempuan saja melakukan keberpasangan tanpa mengikuti petunjuk ayat sudah terancam. Apalagi laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka itu statusnya lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama. Jadi Anda bisa bayangkan, zina aja statusnya sudah rendah sekali di hadapan Allah. Apalagi zina itu dilakukan dengan sesama jenis. Makanya wajar kalau bumi pun ikut marah, likuifasi, boom, habis semua. Ya, longsor, tuh, gempa, banjir di mana-mana, tsunami. Dan biasanya makin dekat ke kiamat, dosa-dosa di masa lalu makin terakumulasi. Makin terakumulasi dan bentuknya paling aneh, makin aneh-aneh. Ya, zaman Nabi Lut kan yang homo cuma laki-laki kan? Hubungan sama jenis cuma laki-laki kan? Itu nanti mendekat ke akhir-akhir zaman itu terakumulasi. Jadi makin aneh. Perempuan bisa ikutan. Dulu nggak ada sampai Nabi Lut perempuan tuh, cuma laki-laki aja. Sekarang ada nggak perempuan ikutan? Ada. Terus laki-laki pengen jadi perempuan. Ya, homonya homo di zaman Nabi Lut tetap laki-laki. Homonya homo di zaman Nabi Lut tetap laki. Yang sekarang berubah. Nama siapa? Nia Pak. Nama Nia. Nama Kurniadi Pak. Jadi kalau makin turun makin rendah. Yang ini sudah rendah, turun ke bawah jadi lebih rendah lagi. Yang ketiga, tadi kalau dipasangkan itu harus dari asal yang beda kan? Baik, sekarang begini. Kalau pasangan itu berjalan bersamaan atau berjalan bergantian? Sama. Baik, jadi Bapak kalau jalan keluar dari sini begini. Kanannya tunggu dulu. Gitu. Melengkapi itu sama-sama, melengkapi itu ya sama-sama atau saling menyempurnakan. Ya. Makanya jangan pernah kalau berumah tangga harus merasakan semua sama. Ikut. Tidak. Kadang-kadang memang ada kekurangan di pihak A dilengkapi di B. Ada yang pergi harus berangkat, yang ini harus menunggu. Ada yang ini kerjakan, yang ini kemudian berdoa. Tidak harus semua disamaratakan. Tidak ada misalnya suami harus, istri harus sama. Istri juga mengatakan suami harus sama. Tidak. Tapi tempatkan sesuai dengan fungsi yang telah Allah atur. Ini peran suami, ini peran istri. Kalau setiap hak dan kewajiban terjaga dan perannya dilakukan, itu insya Allah akan muncul selanjutnya 3 hal. 3 hal. Apa 3 hal itu? Teruskan ayatnya. Wa min ayatihi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Sampai situ muncul 3 hal. Litaskunu ilaiha. Sakinah. Anda akan sakinah, tenang, kalau jalannya bergantian. Kanan, kiri di belakang. Bapak ke kantor mencari nafkah, istri mendoakan di belakang. Tapi kalau istri nggak ada kepercayaan, diintip terus sepanjang jalan. Susah. Lagi jawab WA ke partner, gini, susah. Nggak akan selesai. Sama, suami juga begitu. Istri di rumah dipercaya. Diberikan bekal dan sebagainya, percaya bisa dirawat. Kalau ini sudah maju, mau mundur terus kan susah juga. Nggak akan pernah nyampe ke tujuan. Jadi ini bisa berjalan kalau saling melengkapi. Kalau mau dicari kekurangan, namanya manusia, pasti ada kurangnya Pak, Bu. Pasti ada kurangnya. Yang harus digali itu adalah tahu tanggung jawabnya. Jadi ibu belajar, jangan-jangan selama ini sudah menjadi ibu puluhan tahun, belum tahu kata Quran harus ngapain jadi ibu itu. Bapak juga begitu. Apa perannya, apa fungsinya? Kenapa di surat Yusuf laki-laki jadi matahari? Kenapa perempuan jadi rembulan?
Kenapa jadi aneh? Kok rembulan seperti matahari? Dengan kekuatan bulan aku menghukummu. Kenapa bulan lebih galak dibanding matahari? Itulah. Bukankah ada keindahan dalam kehidupan rumah tangga? Kata Allah, aku ciptakan kau berpasangan. Dengan pasangan itu ada ketenangan, sakinah. Maaf yang belum nikah ya, mudah-mudahan. Ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah bisa terlaksana insya Allah. Bisa terlaksana. Kemudian dengan berpasangan itu ada rahmat, ada kasih sayang, ada perhatian. Biasanya makan gak ingat siapa-siapa, sekarang mau beli makan pun masih ingat yang di rumah. Ada keterkaitan, ketertautan. Kemudian ada mawaddah. Mawaddah itu cinta dari segi materi, fisik. Dulu gak pernah ngasih hadiah, sekarang masuk miladnya tiba-tiba dari kantor udah menyiapkan sesuatu. Ibu udah masak yang enak, gitu kan? Mama, gitu, Masya Allah, ibu dapat hadiah iPhone terbaru misalkan, wah Papa terima kasih banyak, ya, tiba-tiba KW misalnya kan, ya nggak apa-apa lah gitu kan. Yang paling gak enak itu ibu yang nanam bunga mawar udah bagus-bagus kan, suami mau romantis dipetik dari luar, selamat milad, milad mubarak dan sebagainya. Itulah maddah, itulah mawaddah. Akumulasi dari maddah menjadi mawaddah. Dan itu bisa dirasakan. Nah sekarang, kalau Anda sudah mengalami itu, kenyamanan, ketenangan, keceriaan, hadirnya anak-anak dan sebagainya, siapa yang bisa menciptakan itu? Siapa yang membuat semua itu? Siapa yang menanamkan itu? Anda katakan Allah. Kalau Anda sudah yakin itu Allah, lalu kenapa Anda mesti menolak dan melecehkan firman-Nya? Dan menyoal, serta mengolok-olok firman-Nya? Yang paling aneh, Anda menikmati fasilitasnya. Allah perkenankan kau menikah, kau punya istri, punya anak, nyaman. Saat yang bersamaan, kau masih menodai firman-Nya. Coba para penista Al-Quran itu, kalau sedang bicara tentang Quran, menyoal isi Quran, bukankah saat bersamaan dia menikmati fasilitas yang Allah berikan? Ya? Dan yang paling aneh itu menikmati fasilitas, masih bermaksiat di hadapan pemberinya. Itu tarik ke dalam diri kita masing-masing. Itu poinnya. Poinnya, Allah ingin tegaskan secara tauhid, aku yang tunggal, kalian yang berpasangan. Tapi jangan sampai fasilitas kehidupan yang aku berikan menjadikan kalian menodai apa yang aku firmankan.